Closed doors, I'm a fool for your love. Oke, selamat datang di channel Praja Kadek. Nah, pada video kali ini saya ingin mencoba membahas bagaimana sih sistem rankingan SKD. Karena banyak yang bertanya kepada saya, Kak, bagaimana sih rankingan SKD itu? Kak, saya kan lolos passing grade. Apakah saya ada kemungkinan tidak lolos atau bagaimana? Kak, bagaimana sih penentuan kota yang bisa ikut tes kesehatan? Nah, pada video kali ini saya mencoba berbagi informasi yang saya ketahui pada rekan-rekan atau adik-adik yang mungkin membutuhkan informasi ini, pun khusus bagi adik-adik yang baru selesai tes SKD. Pada pembahasan kali ini saya tentu menggunakan dasar atau acuan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa dan atau taruna sekolah kedinasan. Nah, pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 ini ada beberapa pasal yang perlu kita perhatikan. Nah, langsung saja yang pertama adalah pasal 8. Pada pasal 8 ini dijelaskan tentang bagaimana seleksi kompetensi dasar ataupun SKD itu. Di pasal ini, poin yang perlu kita cermati adalah poin 4 dan poin 5. Pada poin 4 disebutkan bahwa nilai ambang batas untuk SKD atau passing grade 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Dan saya yakin rekan-rekan dan adik-adik pasti paham tentang passing grade ini. Kemudian poin 5 disebutkan bahwa nilai dan peringkat hasil SKD secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing kementerian lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri yang menaungi IPDN. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pada pasal 9. Nah, pada pasal 9 ini menyatakan bahwa siapa-siapa saja yang berhak untuk mengikuti seleksi lanjutan. Dalam hal ini adalah untuk mengikuti seleksi tes kesehatan IPDN. Menurut saya, di poin inilah yang paling penting untuk dicermati dan dipahami. Karena di poin ini kita bisa mengetahui ketentuan-ketentuan siapa saja yang berhak untuk mengikuti tes lanjutan atau tes kesehatan IPDN. Di sini dikatakan bahwa seleksi lanjutan ataupun tes kesehatan diikuti oleh mereka-mereka yang telah memenuhi nilai ambang atau passing grade SKD. Mereka yang lolos kemudian akan di-ranking. Selanjutnya, berapa orang yang berhak untuk mengikuti tes kesehatan? Di sini disebutkan bahwa paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan mahasiswa dan atau taruna. Berarti penerimaan dalam tes kesehatan adalah maksimal 3 kali lipat dari jumlah kuota masing-masing daerah. Mungkin masih ada yang belum tahu berapa jumlah kuota penerimaan praja pada provinsi masing-masing. Di sini saya akan mencoba membantu melihat berapa sih kuota penerimaan praja pada masing-masing provinsi. Search SPCP IPDN 2020. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini tampilan SPCP 2020. Saya sarankan bagi kalian yang mendaftar tahun ini agar sering-sering untuk memantau SPCP 2020 ini. Nah, ini daftar kuota masing-masing provinsi di Indonesia. Lengkap dari Aceh sampai Papua. Kalian bisa lihat sendiri berapa jumlah kuota penerimaan provinsi kalian di sini. Untuk mengetahui jumlah berapa banyak yang bisa mengikuti tes kesehatan,
kalian bisa mengkalikan 3 dari jumlah kuota provinsi kalian. Selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui apakah kalian termasuk dari perankingan itu, kalian bisa melakukan perankingan manual. Kalian bisa cari di pengumuman SKD Kanreg kalian masing-masing. Di sini saya contohkan yaitu Kanreg Denpasar Provinsi Bali. Scroll terus ke bawah. Nah, ini ada pengumumannya. Di sini ya, laporan hasil kompetensi dasar SKD semua sesi per hari per provinsi. Kemudian muncul, kita contohkan Bali ya. Oke. Di sini. Nah, di Kanreg BKN Denpasar ini ada sekitar 15 sesi. Di sini ada sekitar 5 hari ya. Nah, kalian bisa buka foldernya. Di sana ada nama-nama yang telah mengikuti tes SKD. Sudah tercantum dari yang gugur ataupun yang lolos. Passing grade sudah tercantum di sana. Nah, kalian tinggal mengurutkan secara manual dari setiap sesi. Di sini kan ada sesi 1 sampai sesi 15 kalau nggak salah. Jadi kalian urutkan secara manual siapa-siapa saja yang telah melewati passing grade SKD. Kemudian dari orang-orang tersebut kalian ranking sebanyak 3 kali jumlah kuota provinsi kalian. Misalnya di sini saya contohkan Bali, kuota provinsinya adalah 23 orang, jadi 23 kali 3 yaitu 69 orang. Jadi yang berhak untuk mengikuti tes kesehatan adalah 69 orang dengan peringkat terbaik SKD. Kita kembali ke pasal 9. Nah, jika ada nilai kumulatif SKD yang sama yang berada pada batas jumlah 3 kali jumlah kuota penerimaan, maka penentuannya adalah didasarkan sesuai dengan urutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan terakhir adalah TWK. Jika nilai TKP, TIU, dan TWK mereka juga tetap sama, maka para peserta yang memiliki nilai yang sama tersebut akan diikut sertakan pada tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini.